Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Dibata. Hai Sobat 21, gimana kabarnya nih? Mimin berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Di perjumpaan kali ini, Mimin akan mereview sebuah film The Legend of Hercules. Film ini sendiri rilis pada tahun 2014 yang disutradarai oleh Renny Harlin dan diperankan oleh aktor ternama Scott Adkins dan Kellan Lutz. Film ini sendiri berdurasi sekitar 1 jam 39 menit. Secara garis besar, film ini berkisah tentang Hercules yang dikhianati oleh Raja Amphitryon yang merupakan ayahnya sendiri. Namun, berkat kesabarannya, Hercules akhirnya mendapatkan kekuatan yang diberikan oleh ayah biologisnya, yaitu Dewa Zeus. Oke, sebelum kita review film ini sampai tuntas, boleh dong Mimin promosiin channel ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang Mimin upload berikutnya. Baiklah, tanpa panjang lebar, yuk kita langsung aja review film The Legend of Hercules. Film diawali oleh kerajaan Tyros yang dipimpin oleh Raja Amphitryon yang menyerang kerajaan Argos. Pada puncak pertempuran, Raja Amphitryon mengajak Raja Argos yaitu Raja Gelanus untuk bertempur secara pribadi satu lawan satu, one by one. Dan tantangan Raja Amphitryon tersebut diterima oleh Raja Galenus. Pertempuran sengit pun terjadi antara Raja Amphitryon dan Raja Galenus. Raja Amphitryon pun menjadi pemenang dari pertempuran tersebut ketika berhasil membunuh Raja Galenus. Dengan kemenangan tersebut, Raja Amphitryon pun berhasil menguasai kerajaan Argos. Peperangan demi peperangan dan kemenangan demi kemenangan dicapai oleh Raja Amphitryon. Namun, sang ratu tidak menyukai peperangan yang dilakukan oleh Raja Amphitryon. Hal ini terjadi karena dia mengetahui ambisi dan tujuan suaminya dalam peperangan adalah untuk mencari kekuasaan dan harta. Sang ratu sangat menginginkan perdamaian dan tidak menginginkan jatuhnya lagi korban dalam peperangan. Akhirnya, dengan ditemani oleh penasihat kepercayaannya yaitu Chiron, sang ratu pun pergi ke altar pemujaan Dewi Hera. Di altar pemujaan Dewi Hera tersebut, sang ratu pun berdoa agar Dewi Hera dapat memberikan solusi untuk membuat negerinya menjadi damai. Tidak berselang lama, muncullah seorang wanita yang belakangan diketahui itu adalah Dewi Hera yang akhirnya memberikan solusi kepada sang ratu. Dewi Hera pun berkata, hanya anak dari keturunan Zeus lah yang mampu mendamaikan negerinya tersebut. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, sang ratu harus mengandung anak dari Zeus. Dan anak itulah yang nantinya akan membawa kedamaian di negerinya tersebut. Akhirnya sang ratu pun menyetujui solusi yang diberikan oleh Dewi Hera tersebut. Kemudian sang ratu pun pulang dan mempersiapkan dirinya untuk melakukan mantap-mantap dengan Dewa Zeus. Di saat sedang asik-asiknya sang ratu melakukan mantap-mantap dengan Dewa Zeus, Raja Amphitryon pun masuk ke dalam kamar sang ratu tersebut. Dan betapa murkanya Raja Amphitryon mengetahui ada makhluk gaib yang sedang mantap-mantap bersama sang ratu. Dari hasil mantap-mantapnya bersama Dewa Zeus, sang ratu pun mengandung dan melahirkan seorang anak, yang mana anak tersebut oleh Raja Amphitryon diberi nama Alcides. Namun sang ratu dan Dewi Hera menamai anak tersebut dengan nama Hercules. Hercules pun beranjak dewasa dan ia tumbuh menjadi anak yang tampan dan gagah perkasa. Hercules memiliki sifat arif dan bijaksana. Hal ini sangat bertolak belakang dengan sifat kakaknya, yaitu Iphicles. Sang kakak memiliki sifat licik, sombong dan angkuh. Hercules memiliki seorang kekasih yang cantik jelita dan baik hati, yang bernama Putri Hebe. Namun hal ini membuat Iphicles iri dan dengki kepada Hercules, karena diam-diam Iphicles sangat menyukai Putri Hebe. Ketika acara jamuan makan malam, Raja Amphitryon pun mengumumkan perjodohan Putri Hebe dengan Pangeran Iphicles.
yang tentu saja Putri Hebe tidak menyukai keputusan pertunangan tersebut. Putri Hebe pun berusaha melarikan diri, namun dicegah oleh Hercules. Dan Raja Amphitryon pun mengetahui hal tersebut. Akhirnya, Raja Amphitryon pun menyusun siasat untuk menyingkirkan Hercules. Setelah mengatur siasat, Raja Amphitryon akhirnya mengutus Hercules untuk melaksanakan misi palsu. Misi ini adalah misi jebakan untuk memusnahkan Hercules, di mana di tengah perjalanan pasukannya akan dihabisi oleh tentara bayaran yang telah disewa oleh Raja Amphitryon untuk membunuh Hercules dan pasukannya. Sebelum berangkat menunaikan tugas dari sang raja, Hercules pun sempat dicegah oleh sang ibu atau Ratu Alcmene. Namun Hercules bersikukuh untuk tetap menjalankan misi dari sang raja. Melihat kebulatan tekad dari Hercules yang tak mampu digoyahkan, akhirnya sang ibu pun membuka rahasia terbesar yang selama ini ia sembunyikan dari Hercules. Sang ibu berkata bahwa sesungguhnya Hercules bukanlah putra dari Amphitryon, namun merupakan darah daging dari Zeus, sang dewa petir. Mendengar rahasia yang dibeberkan oleh sang ibu, Hercules cukup takjub karena ia baru mengetahui bahwa dirinya adalah seorang putra dari seorang dewa tertinggi. Dan sang ibu berkata, kelak dewa Zeus akan menurunkan kekuatannya kepada dirinya. Hercules pun berangkat dengan 80 orang pasukannya menuju Mesir sesuai dengan titah yang diperintahkan oleh Raja Amphitryon. Sebenarnya, Kapten dan Hercules telah melihat sedikit keganjilan akan keberangkatannya pada misi ini. Misi penyerangan sebuah kerajaan besar Mesir. Namun hanya dengan memberangkatkan 80 orang pasukan, ini sangat terdengar aneh. Ditambah terdapat 2 batalion pasukan di kerajaan Amphitryon yang masih menganggur, yang tidak ikut diberangkatkan dalam misi penyerangan tersebut. Namun Hercules berusaha menepis kecurigaannya tersebut. Di tengah perjalanan menjalankan misi tersebut, Hercules dan tentaranya pun mendapat serangan dari sekelompok tentara bayaran yang merupakan sewaan dari Raja Amphitryon. Pertempuran sengit pun terjadi. Namun dikarenakan pasukan dengan jumlah yang tidak seimbang, akhirnya pasukan Hercules pun banyak yang tewas. Dari pertempuran 2 pasukan yang tidak seimbang tersebut, hanya menyisakan 2 orang yang selamat, yaitu Kapten dan Hercules. Kemudian pimpinan pasukan penyerang tersebut bertanya kepada Kapten di mana Pangeran Alcides yang merupakan sasaran target mereka. Sang kapten pun menunjuk mayat seorang prajurit dan mengatakan bahwa itu adalah mayat dari Pangeran Alcides. Dan mayat prajurit yang telah hancur dan tidak dapat dikenali lagi wajahnya tersebut itu pun dikirim oleh pimpinan pasukan penyerang tersebut kepada Raja Amphitryon sebagai bukti telah menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan oleh Raja Amphitryon tersebut. Seketika itu juga, suasana duka pun meliputi kerajaan Tyros karena Pangeran Alcides atau Hercules dianggap telah tewas. Yang paling terpukul dengan berita tersebut adalah Ratu Alcmene dan Putri Hebe. Di scene lainnya, ternyata Hercules dan sang kapten dijual di pasar budak oleh pimpinan tentara bayaran tersebut. Di pasar budak, Hercules dan kapten dijual kepada seorang cukong, dan mereka berdua dijadikan petarung atau gladiator. Hingga pada suatu ketika, mereka mendengar adanya seleksi pertarungan di mana pemenangnya akan dikirim bertarung ke Yunani, di mana Yunani adalah tempat asal Hercules. Hercules dan kapten lantas mengajukan diri kepada cukong atau majikannya untuk mengikuti audisi seleksi pertarungan tersebut. Setelah menjalani seleksi pertarungan tersebut, Hercules dan sang kapten pun keluar sebagai pemenang, dan mereka berdua pun berhak menjadi petarung yang akan dikirim ke Yunani. Namun, di pertarungan tiket menuju Yunani tersebut, Kapten Sotiris terluka parah dan tidak dapat membantu Hercules untuk melanjutkan pertarungannya di Yunani. Akan tetapi, hal tersebut tidak menyurutkan tekad Hercules untuk melanjutkan pertarungannya di Yunani. Ia pun berusaha meyakinkan majikannya bahwa ia sanggup mengalahkan semua petarung terbaik
yang ada di negeri Yunani. Sementara itu, di Yunani, sang ratu yang belum menerima kematian Hercules beradu argumen dengan sang raja, yang tentu saja sang ratu menyalahkan sang raja sebagai penyebab dari kematian Hercules. Sang raja pun berkilah bahwa kematian Hercules bukan disebabkan oleh dirinya. Dan sang ratu yang telah merencanakan untuk membunuh sang raja mengeluarkan sebilah belati dari dalam pakaiannya, dan segera diarahkannya belati tersebut kepada dada dari sang raja. Namun dikarenakan kekuatan yang tidak seimbang, akhirnya belati tersebut mengenai sang ratu dan menyebabkan sang ratu tewas di tangan Raja Amfitrion. Hanya Chironlah saksi dari kematian dari sang ratu yang dibunuh oleh Raja Amfitrion. Namun Chiron dipaksa oleh sang raja untuk menutupi kejadian peristiwa yang sebenarnya. Sang raja menyuruh Chiron untuk mengumumkan bahwa kematian sang ratu adalah bunuh diri. Dan di scene selanjutnya, tibalah Hercules di negeri Yunani. Dan ia pun dengan gagah perkasa menghadapi 6 petarung Yunani yang belum pernah terkalahkan. Di pertarungan tersebut, dengan mudah Hercules dapat mengalahkan ke-6 petarung andalan Yunani tersebut. Dengan kemenangannya tersebut, Hercules pun mendapat kebebasan yang dijanjikan. Setelah itu, bertemulah ia dengan Chiron. Dalam pertemuannya dengan Chiron pun menjelaskan kepada Hercules tentang keadaan kerajaan yang semakin memburuk. Ditambah lagi berita buruk tentang kematian ibu Hercules di tangan Raja Amfitrion. Dan Chiron pun menunjukkan belati yang digunakan Raja Amfitrion untuk membunuh ibunya Hercules dan menyerahkan belati tersebut kepada Hercules. Kemudian Hercules dan Kapten Sotiris pun menyusun rencana untuk menghentikan kekejaman Raja Amfitrion dan Pangeran Iphicles. Kapten Sotiris pun mulai mengumpulkan tentara kerajaan yang masih setia kepadanya untuk diajak berperang di bawah komando Hercules. Di saat sedang menyusun rencana, Iphicles pun menyandra anak Kapten Sotiris. Hal ini menyebabkan Hercules, Kapten Sotiris, dan Chiron tertangkap, dan mereka kemudian dibawa dan disiksa di tengah-tengah alun-alun kota. Namun siapa sangka di saat itulah Zeus menurunkan kekuatannya kepada Hercules. Melihat kekuatan dewa yang dimiliki oleh Hercules, Raja Amfitrion pun menjadi ciut nyalinya dan kabur dari lokasi penyiksaan tersebut. Sedangkan para pengikut Hercules melihat kekuatan dewa yang dimiliki oleh Hercules, semakin mantap keyakinan mereka untuk berjuang bersama Hercules. Mereka pun kemudian bersiap-siap dan berangkat untuk menyerang Raja Amfitrion beserta pasukannya. Di scene selanjutnya, setelah mereka sampai di kerajaan Tyros, Raja Amfitrion dan pasukannya pun telah siap menunggu mereka dengan strategi perang yang telah mereka persiapkan. Pertempuran pun tidak dapat lagi terelakkan antara pasukan yang dipimpin oleh Raja Amfitrion melawan pasukan yang dipimpin oleh Hercules. Di penghujung pertempuran, Hercules menantang Raja Amfitrion untuk bertarung melawan dirinya one by one. Namun, karena Raja Amfitrion telah melihat kekuatan dewa yang dimiliki oleh Hercules, maka Raja Amfitrion pun menolak tantangan Hercules tersebut. Dan kemudian, hal yang tidak terduga pun terjadi kembali. Iphicles menyandra Putri Hebe untuk menaklukkan Hercules. Namun, karena Putri Hebe tidak mau melihat Hercules menyerah karena dirinya, Putri Hebe pun mengorbankan dirinya dengan menusukkan pisau yang dipegang oleh Iphicles ke dadanya dan menembus sampai ke dada Iphicles. Dan hal ini membuat Iphicles tewas. Melihat Putri Hebe terluka, hal tersebut membuat kemarahan Hercules semakin memuncak. Di puncak amarahnya tersebut, ia pun membunuh dan menghabisi Raja Amfitrion. Melihat Raja Amfitrion tewas di tangan Hercules, pasukan yang dipimpin oleh Hercules tersebut pun bersukacita karena kemenangan yang diraih oleh mereka. Kebahagiaan Hercules dan pasukannya pun semakin bertambah saat mengetahui Putri Hebe selamat dari kematian. Dan kemudian Putri Hebe pun menjadi pendamping Hercules untuk selamanya. Dan film pun tamat.